Shalom bagi sahabat dan saudara dimanapun Anda berada. Bagi orang percaya yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, salam jumpa kembali dalam penyegaran rohani di saat ini. Dan saudara, lewat perjumpaan ini saya ingin membagi berkat dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Wahyu pasal 1 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian: berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara dan sahabatku yang kekasih, dari pembacaan ini saya akan berikan tema sorga yang dirindukan. Bicara sorga yang dirindukan, kita semua merindukan apa yang dikatakan dengan sorga. Sebuah penantian yang panjang, sebuah kisah yang sangat menarik, di mana kita hidup di dunia ini, semua agama apapun merindukan surga. Nanti kelak kehidupan kita akan berakhir, karena kita tentunya tidak akan selamanya hidup di muka bumi ini. Kitab Wahyu ini, jika kita baca secara keseluruhan dan membayangkan peristiwa-peristiwa yang digambarkan, kita ini sungguh rasanya ngeri sedap bagi hidup saya. Banyak memberikan harapan dan juga tidak lepas dari cerita tentang penghukuman Tuhan bagi dunia ini. Karena kita pahami bahwa dunia tidak selamanya ada, tapi dunia akan berakhir dan kita akan masuk dalam satu babak yang baru nantinya, apa yang disebut dengan penghakiman dan apapun yang disediakan oleh surga bagi kita orang percaya. Oleh karena itu saya katakan kepada kita, Alkitab dalam kitab Wahyu ini berkata, yang berbahagialah. Tentunya kita orang-orang yang berbahagia karena kita merindukan surga. Amin saudara. Jadi saudara dimanapun yang mendengar siaran ini, saya pastikan bahwa saudara pun merindukan surga. Ayat 3 berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan tersendiri yang akan terjadi bagi orang-orang yang merindukan surga. Dia kunci dengan kata kalimat terakhir, waktunya sudah dekat. Bicara waktu, tentunya tahu berarti kalau sudah dekat, tidak lama lagi. Tapi saya bukan orang yang memastikan bahwa tahun sekian Tuhan datang. Saya tidak bisa pastikan. Tapi saya berkatakan kepada kita, siap atau tidak siap, kita harus tetap berjaga-jaga, tetap bersedia, sebab waktu Tuhan akan datang. Saudara, 3 berkat pada saat ini saya akan bagikan kepada kita. Dari ayat 3 ini dikatakan begini: orang-orang yang merindukan surga, siapa mereka? Ayat yang pertama dikatakan mereka yang mendengar. Mereka yang mendengar. Orang-orang yang suka mendengar, maka mereka akan mendapatkan pengharapan, jaminan, harapan yang baru dari kebenaran. Karena ketika kita mendengar, kita mengalami jamuan yang terbaik bersama-sama Allah. Di surga itu ada jaminan yang sangat luar biasa. Di surga itu yang ada bukanlah soal makan minum, tapi yang ada jamuan puji-pujian, sukacita. Kalau hari-hari ini kita masih bolak-balik ke mall rumah dan sebagainya, kita pergi kemana-mana. Tapi sekali kelak kita tidak akan pernah lihat mall lagi. Yang kita akan lihat bagaimana jaminan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Di sana Tuhan menjamin ada surga. Duduk bersama dengan Yesus di takhta Bapa, kalau kita baca 21. Bahkan kalau kita lihat Wahyu ayat 21 ayat 6, dia kata, ia Alfa dan Omega. Ia yang awal dan yang akhir. Dia katakan, barang siapa yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kalau kita penuh dengan pergumulan di muka bumi ini, sekali kelak di surga kita digantikan dengan dari air mata itu, digantikan dengan mata air kehidupan. Mata air yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan sorak-sorai. Oleh karena itulah, mari mulai sekarang Alkitab berkata, mari kita belajar untuk mendengar firman Tuhan. Yang kedua, orang yang membaca. Mereka yang membaca firman Tuhan, kita tahu dari kitab Wahyu itu, kita mengerti bahwa orang yang membaca akan mendapatkan ternyata surga itu nyata. Jauh sebelum itu, firman Tuhan sudah datang lewat Rasul Yohanes. Ketika dia dilemparkan di Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan. Dalam bahasa aslinya apokalipsis, pewahyuan dari Tuhan, menyatakan tentang surga yang sesungguhnya. Heaven is so real. Surga itu nyata. Langit yang baru, bumi yang baru. Jadi bukan hanya
Omong kosong, bukan hanya kita bayang-bayang, bukan hanya kita bermimpi tentang surga, tapi surga itu nyata. Di surga itu tidak ada lagi air mata. Kalau kita di bumi penuh dengan air mata oleh karena pergumulan, oleh karena sakit penyakit, oleh karena beban. Di surga tidak lagi air mata. Karena Tuhan berkata, aku telah menggantikan air mata menjadi kesukaan. Aku telah menggantikan dari duka cita menjadi kebahagiaan. Tidak ada lagi perkabungan di surga. Tidak ada lagi duka cita. Kita inilah orang-orang yang akan menikmati kebahagiaan itu kalau kita rajin membaca firman Tuhan. Karena Tuhan bilang, berbahagialah ia yang membaca, ia yang mendengar. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak saudara, belajarlah untuk kita membaca. Bahkan kita akan menemukan di Alkitab itu sendiri bahwa ternyata surga itu ada yang Tuhan jaminkan bagi kita orang percaya. Yang ketiga, siapa yang berbahagia, siapa yang merindukan surga, yaitu mereka yang menuruti. Dikatakan di satu, dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kita orang-orang yang mengikuti. Kita bukan orang pembangkang, kita bukan orang-orang yang melawan, tapi kita orang-orang yang berjalan sesuai dengan arahan, petunjuk, sesuai dengan apa yang Bapa mau untuk kita lakukan. Lakukanlah firman Tuhan. Karena Yesus berkata, yang berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, bahkan mereka yang melakukan firman Tuhan itu disebut berbahagia. Saya yakin kita semua merindukan surga. Kalau kita ingin rindu surga, firman Tuhan sudah menjamin. Kita bisa membuat kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang berbahagia. Di sana dikatakan bahwa kita menjadi satu kerajaan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa kitalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita menjadi imam-imam bagi Allah. Kita menjadi mendapatkan satu kerajaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Dan kita akan mengalami apa yang disebut dengan kebahagiaan. Orang dunia akan mengalami penderitaan, kengerian dan kertak gigi, tapi orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami kemuliaan dan kebahagiaan. Orang dunia akan hidup dari kebinasaan kepada kebinasaan, tapi orang percaya akan hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita semua pasti merindukan surga dan kita mengetahui jalan menuju surga. Karena jalan menuju surga hanya satu, melalui Yesus Kristus. Karena dialah Alfa dan Omega. Jadi saudara yang mendengar siaran saya ini, ingat, satu-satu jalan ke surga itu hanya melalui Yesus Kristus. Karena dialah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Biarlah engkau terbuka hatimu, terbuka telingamu, terbuka pandangan matamu untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.